Ya, setelah kemarin kita coba bahas alur cerita novel di episode pertamanya, kali ini Mimin akan kembali bahas mengenai spoiler Immortality season kedua di episode kedua guys. Yang tentunya isi ceritanya pasti akan semakin menarik dan pasti seru. Meskipun apa yang ditampilkan dan apa yang diceritakan pastinya tidak sesuai, toh donghuanya juga masih belum rilis guys. Tapi untuk mengobati rasa rindu dengan Panghan, siapa tahu dari kalian ada yang suka atau sedang menunggu mengenai cerita selanjutnya. Oke, tak berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk yuk ke isi ceritanya. Setelah kemarin kita mengetahui mengenai kemampuan penerobosan Panghan menjadi tingkat 9 yakni tingkat spiritual, kali ini kita juga diberitakan mengenai kemampuan Panghan yang memang bisa merasakan semua gerakan di area hingga 10 mil. So, jika kalian masih lupa bahwa tingkat kekuatan di Donghua ini dibagi menjadi 10 tingkatan guys. Ranah sehat, ranah kuat, ranah awal, ranah keras, ranah mistis, ranah napas, ranah kekuatan dalam, ranah heroik, ranah spiritual, dan ranah jiwa. Dan di atas itu semua ada satu lagi loh, yakni ranah ajaib yang memang kita masih belum diperkenalkan mengenai tingkatan di ranah itu. Kembali ke cerita, Panghan dengan sekejap ternyata mampu menumbangkan 12 yasa yang sangat kuat. Membuat di sana Pang Qingsu yang nampak tak percaya dengan sosok Panghan itu. Mereka pun mulai melanjutkan untuk memasuki area vital dari dunia bawah ini. Namun sesuatu yang mengejutkan akhirnya terjadi, di mana di sana ternyata sudah terdapat ratusan bahkan ribuan yasa yang tersebar di area itu. Bahkan di sana juga terdapat pelaying yasa yang pernah kita lihat di season pertamanya. Saat ini baik Panghan dan Pang Qingsu nampak sangat kaget guys. Bahkan mereka itu sampai-sampai memikirkan untuk melarikan diri dan bersembunyi. Mereka memang tengah mengelilingi sebuah gedung yang sangat tinggi. Bahkan menurut Panghan, gedung yang ada di depannya itu bahkan lebih tinggi dari gedung di Provinsi Longyuan. Tanya itu, Panghan dan Pang Qingsu kali ini melihat adanya beberapa sosok berjubah yang sangat menakutkan. Yang salah satunya terbungkus dengan sebuah asap serigala. Ya, itu adalah Molin guys. Namun yang mencolok di antara mereka itu bukanlah Molin, melainkan sosok wanita yang memiliki dua sayap layaknya pelaying yasa. Selain itu, di kepalanya juga terdapat sebuah layaknya helm yang menjadikannya nampak sangat menakutkan. Kepala seorang manusia tapi tubuh layaknya yasa, jelas itu bisa disebut dengan mengerikan. Dalam sekejap, Panghan juga langsung menyadari mengenai sosok wanita itu yang merupakan pemimpin dari orang-orang dunia bawah. Diketahui, Panghan juga telah membaca mengenai makhluk ini yang memang memiliki kecerdasan dan pelatihan yang sangat cepat. Jelas setelah mengetahui itu semua, Panghan akhirnya memutuskan untuk melakukan persembunyian. Namun hal itu nampaknya sudah tidak berguna guys. Lagi-lagi karena Pang Qingsu mengatakan bahwa semua makhluk di tempat ini ternyata sudah merasakan kehadiran mereka. Bahkan hanya dengan satu jentikan jari wanita itu, tiba-tiba tubuh Panghan kini mengeluarkan cahaya berwarna ungu diiringi suara derik yang sangat tajam. Membuat baik Yasa ataupun pelaying Yasa yang melihatnya juga langsung melihat dengan sangat jelas. Karena memang cahaya yang kini muncul secara otomatis menunjukkan lokasi seseorang yang hadir ke tempat itu. Namun berbeda dengan Pang Qingsu, ternyata ia sama sekali tak dapat terdeteksi karena kekuatan yang telah mencapai ranah ajaib. Yang jelas itu sangat sulit untuk terdeteksi. Panghan saat ini nampak sangat marah dengan Pang Qingsu. Ia pun kini akhirnya mengira mengenai tindakan Pang Qingsu membawanya ke alam bawah itu bukanlah untuk melatihnya, melainkan itu akan membunuhnya. Meskipun begitu, Panghan masihlah terus berusaha untuk rileks dan juga santuy. Ia pun mulai duduk dan mulai bermeditasi. Melihat itu Pang Qingsu saat ini merasa sangat kagum karena tindakan Panghan yang memang tetap santuy walaupun di hadapannya itu terdapat sebuah ribuan yasa yang siap menerkamnya. Menurutnya sesuatu ketenangan yang terkontrol hingga sampai pada titik ini itu jelas tak mungkin hanya bisa didapatkan dengan pelatihan dan memakan sebuah pil. Yakni itu bergantung pada sebuah bakat yang ada pada dirinya.
Namun meski begitu, Pang Qingsu nampak sangat khawatir karena ia juga tak tahu mengenai terdapat ribuan Yasa yang kini berada di alam bawah. Di sana ia pun masihlah berharap mengenai Pang Han yang bisa lolos dari serbuan ribuan Yasa di sana. Karena jika hal itu berhasil, maka jelas Pang Han pastilah akan memiliki sebuah lompatan ranah yang sangat luar biasa. Di sisi lain, Molin kini juga mulai angkat bicara. Ia di sana juga merasakan mengenai kehadiran Pang Qingsu ke dunia bawah. Si Molin saat ini terlihat sangat sehat yang bahkan berbeda ketika 2 hari lalu ia bertarung dengan Pang Qingsu. Nampaknya hanya dalam waktu singkat, si Molin ternyata sudah mampu menyembuhkan semua lukanya. Pang Qingsu yang mendengarnya, ia pun dengan bangga kemudian mulai bergerak perlahan terbang di udara, disertai dengan mengeluarkan pedang petirnya yang kini terlihat mulai mengelilinginya. Suara petir di sana langsung terdengar dan dengan cepat puluhan Yasa seketika juga langsung dibantainya. Kejadian ini membuat ratusan hingga ribuan Yasa dan Flying Yasa akhirnya bereaksi dan terjadilah sebuah pertarungan. Namun Yasa dan Flying Yasa nampaknya tak bisa menyerang Pang Qingsu guys. Karena dirinya kini juga telah terselimuti sebuah petir yang sangat ganas. Dengan begitu penyerangannya tiba-tiba dialihkan kepada sosok pemuda yang tengah bermeditasi. Kali ini Pang Han telah benar-benar terlihat dikelilingi oleh ribuan Yasa. Namun di saat ini terdengar sosok penunggu lukisan Huang Quan yang mengatakan mengenai dirinya yang bisa menyerap mayat dari Yasa di tubuh Pang Han. Yang dimana meskipun berbahaya, ternyata hal ini merupakan sebuah peluang bagi Pang Han agar bisa meningkatkan ranah kultivasinya dengan bantuan lukisan itu. Di sana Pang Han kini mulai tak terkendali, saking menakjubkannya kesempatan ini membuat jantungnya mulai berdegup kencang. Awalnya Pang Han merasa pesimis guys karena pertarungan yang akan dijalani itu merupakan sebuah pertarungan hidup dan juga mati. Namun setelah mendengar sosok Yan dari Huang Quan, akhirnya ia pun kembali bersemangat hingga membuatnya menjadi sangat antusias untuk membunuh semua Yasa. Di sisinya Pang Qingsu masihlah terlihat diselimuti oleh kekuatan listriknya. Pang Han juga tak mau kalah guys, ia pun mulai menari dengan pedang terbangnya yang dengan cepat 2 Yasa pun akhirnya terbunuh. Pada titik ini Pang Han tiba-tiba merasakan energi dari lukisan Huang Quan yang seketika bereaksi. Cahaya kuning disertai seutas tali seperti laba-laba perlahan keluar serta melilit tubuh Yasa yang telah tewas. Di dalamnya juga kini terlihat 2 Yasa yang masuk ke dalam sungai Huang Quan. Bahkan sosok Yan yang berada di sana juga langsung mengubahnya menjadi sebuah butiran sebuah pil. Diketahui bahwa pil yang disempurnakan Yan itu merupakan sebuah makanan terbaik bagi seorang kultivator. Biasanya menurut Yan, pembuatan pil ini itu dibutuhkan setidaknya 72 ekor harimau. Namun dikarenakan Yasa memiliki darah yang kental, yakni hanya dengan 2 ekor saja, itu bisa memungkinkan untuk membentuk pil itu. Yang dimana jika Pang Han memakan pil ini, Yan mengatakan bahwa Pang Han tak perlu untuk makan dan minum selama 3 hari. Bahkan tak tanggung-tanggung, Yan juga menambahkan bahwa jika mengkonsumsi pil ini secara terus-menerus, maka dalam waktu 1 bulan seseorang kultivator akan masuk ke ranah ajaib. Dalam waktu singkat di sana Pang Han yang telah membunuh hampir 50 Yasa. Dalam waktu bersamaan, Yasa-Yasa itu juga telah dirubah Yan menjadi sebuah pil. Pertarungan terus berlanjut. Satu persatu Yasa mulai ia bunuh. Saking semangatnya sampai-sampai Pang Han kali ini jelas tidak merasakan lelah. Setelah sekian lama Pang Han pun mulai terdiam dan mulai melirik sosok yang kini tengah melihatnya di atas gedung itu. Tentu saja itu adalah bos semua Yasa. Kali ini dengan mata merahnya sosok itu melihat Pang Han dengan mengerikan. Melihat itu Pang Han pun mulai terus berpikir dan mulai mengira-ngira mengenai apa yang akan dilakukan jika bos Yasa muncul dan menyerangnya. Dalam sekejap sosok wanita itu tiba-tiba terjun dan mendarat di tanah tepat di depan Pang Han. Di sana sang jenderal juga menanyakan mengenai nama asli dari sosok Pang Han. Jelas situasi ini membuat Pang Han menjadi sangat khawatir, bahkan pikirannya itu menjadi tak menentu hingga membuatnya tak dapat bergerak.
Pang Han yang terdiam tanpa kata, akhirnya pertanyaan itu dijawab oleh Pang Qingsu. Ya, dia menjawab bahwa pemuda itu bernama Pang Han yang merupakan salah satu murid Gunung Yuhua. Setelah mendengar itu, sang wanita jenderal itu nampaknya menjadi tak percaya guys. Karena ia berpikir hal itu jelas tak mungkin. Karena ya, setelah melihat cara Pang Han bertarung, ia jadi kepikiran bahwa Pang Han itu bukanlah seorang murid biasa, melainkan ia berasumsi bahwa Pang Han merupakan sosok pendekar yang jauh di atas normal. Dirinya yang masih penasaran, kemudian ia pun mulai berjalan terus mengelilingi Pang Han. Di saat ini kekuatan jenderal itu memanglah di luar nalar guys. Karena jika dibandingkan kekuatan dirinya setara dengan 13 kuda yang jauh berbeda dengan bandit gurun yang pernah Pang Han temui yang hanya berkekuatan 7 kuda saja. Situasi yang semakin memburuk membuat Pang Qingsu tak tinggal diam dan mencoba untuk menyerangnya. Namun dengan sangat cepat, sang jenderal berhasil menghindarinya. Di saat yang sama, Yan penunggu Huang Quan juga angkat bicara guys. Dirinya mulai terus berbincang mengenai tujuan sang jenderal yang tidak membunuhnya. Bahkan di sela obrolan mereka, Yan juga menyelipkan mengenai kesempatan Pang Han untuk bisa membunuhnya yang bahkan kulit luarnya saja yang memang lebih keras dari Pelaying Yasa. Dan memang benar, ternyata sang jenderal yakni telah merencanakan sesuatu yang di saat itu juga ia meminta Pang Han untuk menjadi pengikutnya. Namun dengan lugas Pang Han menolaknya yang bahkan ia malah menantang sosok sang jenderal untuk bertarung dengannya. Di sisinya Pang Qingsu kali ini juga telah menghajar para petinggi Yasa serta menghancurkan gedung yang tinggi itu. Wajah jenderal terlihat di sana langsung menjadi muram. Aura jahat ditambah dauki merah seketika keluar dengan sangat mengerikan. Tepat setelah itu, cakarnya yang berbentuk pedang tiba-tiba berada tepat di depan Pang Han. Satu serangan jenderal ternyata mampu membuat Pang Han terpental cukup jauh. Beruntung serangan cakar itu berhasil ditahan dengan pedang petirnya. Namun pertarungan tak sampai di situ. Sang jenderal yang terlampau kesal kemudian kembali menyerangnya dengan kecepatan layaknya suara. Sosok musuh yang mengerikan membuat Pang Han pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi dan berlari ke sungai dalam. Pang Han yang sedang berlari tiba-tiba mendengar sebuah desisan suara tepat di belakangnya. Yang dengan itu kembali cakar merah dari sang jenderal akhirnya menghantam tubuh Pang Han. Seteguk darah menyembur keluar dari tubuhnya. Namun meski begitu ia tak menyerah dan malah mencoba untuk menyerang jenderal dengan teknik meteornya. Meski ia tahu serangannya itu tidaklah mempan, tapi hanya dengan inilah ia akan terus berjuang untuk bertahan hidup. Di sana Pang Han mencoba menampilkan semua keterampilan yang telah ia pelajari. Namun tanpa diduga, tekanan yang diberikan sang jenderal ternyata memicu sebuah potensi yang ada di tubuhnya. Membuat serangan sang jenderal tanpa diduga berhasil dihentikan oleh Pang Han. Sang jenderal yang merasa dipermainkan, lantas ia pun akhirnya mengeluarkan kekuatan penuhnya. Yang dimana dalam waktu singkat, baik suhu ataupun energi di tempat itu tiba-tiba menjadi meningkat. Hembusan angin hingga suara desis juga perlahan muncul guys. Pang Han kali ini benar-benar dikelilingi sebuah angin kencang dan hembusan yang ganas. Namun dalam momen ini mata Pang Han masihlah tertutup dan malah mempelajari mengenai kekuatan dari sang jenderal. Selang beberapa saat, Pang Han akhirnya mengerti mengenai kekuatan 13 kuda dari sang jenderal. Di saat kritis, Yan juga akhirnya muncul dan mulai meneriaki pada pikiran Pang Han serta ia juga membawa sebuah bola cahaya. Yang dengan itu, di saat Pang Han membuka matanya, ternyata ia melihat kecepatan sang jenderal yang menjadi sangat lambat. Dengan itu, Pang Han kini juga dapat bergerak menghindari semua serangannya. Pang Han dengan kekuatan pedangnya akhirnya bisa langsung membunuh si jenderal. Namun pertarungan ternyata tak sampai di situ guys. Tiba-tiba suara menggelegar ditambah asap hitam yang seketika menggumpal. Bahkan saat ini daratan pijakan Pang Han juga mulai retak karena mendapati kekuatan dari sosok itu. Baik Pang Han maupun Pang Qingsu saat ini menjadi khawatir dan mulai menjadi resah. Ternyata suara itu bersumber dari sosok jenderal yang asli. Karena yang tadi bertarung dengan Pang Han nampaknya itu adalah avatarnya saja. Area di sana seketika menjadi gelap gulita. Pang Qingsu kini juga mulai mundur untuk mencari Pang Han.
Namun tak diduga ia tiba-tiba merasa terkejut karena Pang Han ternyata telah berhasil membunuh sosok Avatar Jenderal. Jelas Pang Qingsu yang mengetahui itu ia pun kini menjadi curiga, bahkan kali ini ia meminta sesuatu pusaka di tubuh Pang Han. Tak banyak basa-basi, Pang Qingsu seketika langsung merobek bajunya yang ternyata di sana tak ada pusaka apapun yang terselip dari tubuhnya. Saat ini baik Pang Han maupun Pang Qingsu memang merasa kebingungan guys. Kecurigaan yang selama ini dirasakan Pang Qingsu akhirnya salah. Dengan itu ia pun kembali melanjutkan untuk bersiap melawan sosok sang jenderal. Dan cerita pun bersambung. Sekian spoiler alur cerita Immortality, tentu akan berlanjut ke part selanjutnya. So segitu aja cerita kali ini. Mudah-mudahan kalian semua terhibur dengan alur cerita yang Mimin sampaikan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. See you again next time. Dan seperti biasa, salam para jagoan.